رضاه الله الله رضا الله 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 رضا الله 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 رضا الله به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Sabtu kembali kita sama-sama dapat mengikuti rutinitas kegiatan kita sebagai santri, sebagai pelajar untuk tetap menuntut ilmu dan mengkaji ilmu-ilmu agama. Dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan kalian bisa memahami, mengerti dan mengamalkannya, sehingga kehidupan kita kelak, baik kehidupan di alam barzah maupun kehidupan di akhirat, kehidupan kita kehidupan yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ada satu pendapat yang datang dari Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Kata beliau, sab'atu asya tunawwirul qabr. Sab'atu asya'a tunawwirul qabr. Kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, ada 7 amalan yang apabila amalan ini kita amalkan pada saat kita masih hidup di dunia, tunawwirul qabr, maka amalan ini akan dapat menerangkan alam kubur kita yang gelap gulita. Ketika 7 amalan ini kita amalkan sesaat kita masih hidup di dunia, maka alam kubur kita akan menjadi terang benderang. Alam kubur kita menjadi luas seluas-luasnya, dan alam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jinan. Alam kubur kita menjadi taman daripada taman surganya Allah. Nah, pertanyaannya apa aja? Apa aja amalan yang bisa menerangkan alam kubur kita, yang bisa meluaskan alam kubur kita, yang bisa merubah alam kubur kita ini menjadi taman surga? Al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama yang bisa menerangkan alam kubur kita, amalannya al-ikhlasu fil ibadah, adalah ikhlas dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Barulah akan ada nilai pahalanya segala macam jenis ibadah, segala macam jenis perbuatan baik, kalau semuanya itu kita lakukan dengan hati yang ikhlas.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk ibadah kepada Allah kecuali dalam kondisi, dalam keadaan yang ikhlas. Lalu di mana letak keikhlasan itu? Keikhlasan itu adanya di dalam hati. Barulah diaplikasikan dengan berbagai macam perbuatan. Maka sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun perbuatan baik kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, tidak akan ada nilai apa-apanya di sisi Allah kalau semua ibadah atau kebaikan itu kita lakukan bukan karena Allah. Kita bisa, orang kaya bisa bangun masjid dengan begitu megahnya. Kita juga bisa berbuat baik. Nah, ketika orang kaya dia bangun masjid dengan sebegitu megahnya, dengan berbagai macam hiasan dan lain-lainnya, zohirnya kelihatannya apa? Bagus. Zohirnya kelihatannya orang itu baik karena membangun masjid. Zohirnya kelihatannya kita baik karena kita berbuat baik. Oh, ternyata di sisi Allah nggak ada nilai apa-apanya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuja dan dipuji orang lain. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah ria'an nas. Yang terjadi karena ria ingin dipuja dan dipuji orang lain. Nah, barulah akan ada nilai pahala dari ibadah yang kita lakukan, dari perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau perbuatan baik dan ibadah itu kita lakukan mukhlisina, benar-benar ikhlas karena Allah. Seluruh perbuatan, seluruh ibadah yang kita lakukan yang semata-mata hanya karena Allah, yang semata-mata hanya karena mengharapkan ridha Allah, maka amalan seperti inilah tunawwirul qabr, yang nantinya akan menerangi alam kubur. Sepintas yang kita lihat dengan mata kepala kita, ketika jenazah itu dimandikan, dikafani, disolatin, kemudian terakhir dimanain? Kuburin. 2 kali 1 tempatnya, 2 meter kali 1 meter, dalamnya pun 1 meter. Jenazah diletakkan, kemudian tanah yang ngumbuk itu yang tadi bekas galian diapain lagi? Diuruk lagi. Itu zohirnya tuh. Oh, tapi ternyata yang dimasukkan ke liang lahat, yang dimasukkan ke lubang kuburan itu jasad kita. Ruh mah enggak apa? Ruh mah enggak mati. Ruh itu Allah ciptakan abadi. Ruh itu Allah ciptakan enggak ada matinya. Nah, ternyata ada kehidupan. Ada kehidupan di alam kubur. Itulah namanya kehidupan alam barzah. Lalu apa kehidupan alam barzah itu? Gambaran dari apa yang nanti akan kita alami saat kita menjalani kehidupan alam nan abadi, saat kita menjalani kehidupan alam akhirat. Maka di alam kuburlah kita akan mengalami awalnya itu. Maka kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah tempat pertama dari 2 tempat yang kelak ada di akhirat nanti. Makanya bisa jadi alam kubur jadi taman surga, alam kubur juga bisa jadi lubang neraka. Nah, ketika saat kita hidup di dunia seperti sekarang ini,
Seluruh ibadah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, kalau semuanya karena Allah, kita lakukan semata-mata semuanya hanya mengharapkan ridha Allah, maka hasil dari perbuatan kita, hasil dari ibadah kita yang karena Allah inilah yang kelak akan menerangi kehidupan alam kubur kita, yang akan merubah alam kubur kita menjadi terang benderang, luas tanpa batas, dan menjadi taman daripada taman surganya Allah. Maka kuncinya adalah al-ikhlasu fil ibadah. Untuk bisa menerangi alam kubur kita, kuncinya adalah ikhlaslah di dalam melakukan ibadah, baik ibadah yang langsung kepada Allah ataupun ibadah yang terkait sesama manusia. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Pekerjaan, amalan, ibadah yang bisa menerangkan alam kubur kita, yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam azab dan siksa kubur adalah birrul walidaini, bakti taat kepada kedua orang tua. Kiai, orang tua saya mah enggak sholat, orang tua saya mah datang bulan suci Ramadan enggak puasa, orang tua saya mah main judi, orang tua saya mah pemabok, orang tua saya mah berbuat dosa dan ahlil maksiat. Lalu bagaimana saya sebagai anaknya untuk berbakti? Urusan ibadah orang tua, urusan dosa orang tua, urusan maksiat orang tua, itu adalah urusan orang tua kita kepada Allah. Tugas kita mah, siapapun kedua orang tua kita itu, tugas kita mah birrul walidaini. Tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Jadi jangan kita melihat kehidupan kedua orang tua kita dalam kesehariannya. Saya punya orang tua, saya punya bapak, saya punya emak nggak sholat. Saya punya ayah, saya punya ibu, Ramadan pada makan siang-siang. Saya punya orang tua, saya punya bapak, saya punya ibu, nggak pernah saya lihat ibadah. Itu urusan mereka, urusan orang tua kita kepada Allah. Nah, kita mah sebagai anak, wabil walidaini ihsana. Kita mah sebagai anak terhadap orang tua harus tetap berbuat baik. Syukur-syukur mah orang tua kita adalah baik bapak maupun ibu, kedua-duanya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Seandainya ada anak, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya ia melihat kehidupan kedua orang tuanya nggak sholat, nggak ibadah, nggak puasa, nggak berbuat baik. Lalu bagaimana sang anak ini? Haruskah bercermin? Haruskah menteladani? Haruskah mencontoh daripada perbuatan kedua orang tuanya? Enggak. Kalau orang tuanya ahlul ibadah, maka tirulah perbuatannya. Tapi kalau orang tua kita itu ahlul maksiat, kita hanya wajib menghormati, memuliakan, taat dan patuh, tapi kita nggak boleh ngikutin perbuatannya. Jadi siapapun orang tua kita, kewajiban kita mah yang Allah perintahkan, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua itu harus tetap berbuat bakti, siapapun dan bagaimanapun kedua orang tua kita. Makanya sungguh amat berat bagi kedua orang tua kita. Seharusnya kedua orang tua kita itu memberikan cermin kepada kita, kepada anaknya, memberikan contoh dan teladan yang terbaik. Artinya bagaimana? Agar kalian menjadi anak-anak yang soleh atau solehah,
maka setidaknya orang tuanya dululah yang harus menjadi soleh dan soleha. Itu. Tapi seandainya terjadi dari realita yang ada, ternyata kedua orang tua kita itu bukan ahlul ibadah, kita tidak boleh meniru apa yang ada pada kedua orang tua kita. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjadi orang anak yang soleh atau soleha, meskipun kedua orang tua kita tidak tergolong soleh atau soleha. Nah, mau ibadah ke orang tua kita, mau sholat, mau kagak, mau puasa, mau kagak, mau ibadah, mau berbuat dosa, terserah, itu mah urusan kedua orang tua kita kepada Allah. Tugas kita sebagai anak birrul wa. Nah, ketika dalam kehidupan keseharian, siapapun kedua orang tua kita dan kita tetap bakti, tetap taat, tetap patuh kepada kedua orang tua kita, maka perbuatan yang seperti inilah kelak ketika kita dipanggil Allah, alam kubur kita menjadi terang benderang, alam kubur kita menjadi luas, alam kubur kita menjadi taman daripada taman surganya Allah. Hanya ada satu larangan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Enggak ada kata taat, enggak ada kata patuh, enggak ada kata ngikutin fi maksiatillah, tentang kemaksiatan kepada Allah. Contoh, seandainya terjadi kata orang tua kalian, udah nggak usah ibadah, udah nggak usah sholat, udah nggak usah puasa, udah nggak usah dekatan diri kepada Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Sekalipun itu larangan dari kedua orang tua kamu, larangan dari ibu kamu yang melahirkan, larangan dari bapak kamu yang membesarkan, kalau itu maksiat sifatnya, maka tidak boleh diikutin. Sekalipun itu orang tua, itu kalau maksiat. Nah, yang terjadi maka agak sebaliknya. Orang tua kalian, kalau kalian saat lagi libur, sholat, bangun, apa yang terjadi? Tengah mati. Padahal anak santri. Seharusnya sebagai anak santri, memperlihatkan kepada kedua orang tua, memperlihatkan kepada keluarga di rumah, menjadi figur, menjadi contoh, baik itu di depan orang tua atau di hadapan adik-adik kamu, keluarga kamu dan saudara. Masya Allah, ujub, Masya Allah ujub. Dulu sebelum pesantren, buadernya minta ampun, sholat kagak, puasa kagak. Alhamdulillah setelah masuk pesantren, Masya Allah, nyolong sendal. Harus ada perubahan, harus memberikan teladan, harus memberikan contoh, memperlihatkan diri bahwa kalian itu adalah anak santri. Kata orang tua, Alhamdulillah, Masya Allah, nggak salah ternyata. Kata orang tua kalian, saya memasukkan anak saya ke pesantren, akhlaknya mulia kepada orang tua, akhlaknya mulia kepada orang yang lebih tua, akhlaknya mulia kepada yang lebih kecil, akhlaknya mulia kepada tetangga. Nggak nyesel saya. Nih, akhirnya apa? Ketika kita mendapat pujian, kita akan mendapat pahala. Tapi ketika kita minta dipuji, ya ini yang nggak bagus. Maka untuk itulah birrul walidaini, untuk menyelamatkan diri kita kelak di alam kubur, menyelamatkan diri kita kelak di akhirat. Amalan yang kedua adalah taat dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Makanya dalam Al-Quran apa? Wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada di depan kedua orang tuamu, kepada kedua orang tuamu. Artinya kata-kata
yang menjengkelkan, menyakitkan, membuat luka hati orang tua. Larangan keras dari Allah. Jadi setiap kali kalian mau ngomong di depan orang tua, ingat, Masya Allah, Allah melarang kepada anak untuk membentak orang tua. Untuk itulah berupaya, berusaha, yang masih ada orang tuanya, berbaktilah kepada orang tua. Yang orang tuanya sudah lebih awal, lebih dahulu dipanggil Allah, maka jangan lupa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doain orang tua yang sudah meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.